Cukup aja misalkan tim idolanya kalah ya udah ditertawain aja gitu, tapi kesel jangan aja. sampai kehidupan kita kalah, Pak. Ah, bener. Apalagi sebagai laki-laki. Aduh, yang ngomong alumni lagi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Seneng lagi. Sedih dong. Sedih. Ini udah pengulangan episode kan? Enggak. Ini sedihnya karena hal yang berbeda. Sedihnya saya karena hal yang berbeda. Kenapa? Nggak jadi tuan rumah. Nggak jadi tuan rumah untuk buka puasa. Gitu loh. BBD ya? Hah? Nggak boleh pakai BBD ya? Buka, ya salah satunya gitu. Juga sih. Aduh, ada yang batal tapi bukan puasa. Itu saya hanya melihat dari jagat sosial media. Iya. Ada yang nge-tweet kayak begitu. Ada Ada. presiden tuh, Pak. Ingat itu. Iya, anak presiden tetangga ya. Bebas bener dia perasaannya main Twitter ya. Tiba-tiba posting orang lagi ada di gorong-gorong. Aduh, ada-ada aja emang ya. Negara-negara tetangga tuh ya. Aduh, kocak-kocak. Kocak-kocak emang ya. Oke, warga-warga plus 26 yang tercinta. Kembali lagi saya berkantor pada hari ini. Sepertinya tidak habis datang bertubi-tubi kejadian-kejadian yang menggemparkan negara-negara tetangganya plus 26 ya. Kayaknya ada terus beritanya kayak nggak udah-udah gitu. Senang yang punya TV berita, ada terus bahan. Iya kan, stripping. Ada yang stripping di pengadilan, ada yang stripping yang baru jadi umum menjadi tersangka, ada lagi stripping dari dunia olahraga. Oh, senang dah pokoknya TV-TV berita mah. Aduh, itu menandakan bahwa kondisi politik negara tetangga itu kayaknya sedang lagi panas-panasnya gitu, lagi hot-hotnya. Coba kalau di plus 26, nggak ada yang mau. Gantiin ini orang, nggak ada yang mau. Di sini tuh jadi presiden pada sebel gitu, pada bete nih tuh. Soalnya gambarnya doang nggak diajak syuting. Oke, kita buka email ya buat warga-warga plus 26 ya. Ini dia. Warga plus 26. Duh, apa lagi tadi? Email. Kok gue lupa ya? Warga plus 26. Oke. Saya hanya disuruh. Semua tergantung ibu. Masih bisa dong. Masih bisa dong. Iya kan? Anak yang berbakti maksudnya ya. Anak sebagai anak yang berbakti. Badar. Gelorakan semangatmu. Ayo, jangan mager gitu. Bangsa plus 2 ini. Ini udah berminggu-minggu nih motor nggak pulang-pulang ya. Muter ya, Pak. Udah beda hari loh. Iya, muter, Pak. Nggak bisa habis bensin. Apa perkara harga BBM turun ya? Intel kali, Pak. Intel kali. Minta. Intel. Wah, kayaknya di negara plus 26 nggak ada Intel deh. Iya. Nggak ada, masa ada sih tukang nasi goreng bawah HT. Misalkan tukang nasi goreng, tukang bakso. Rasanya biasa-biasa aja tapi dagang terus. Patut dicurigai. Yang tukang itu, Pak. Tukang apa? Angkutan online itu muter-muter doang. Angkutan online bisa juga karena mulai sekarang kan atributnya banyak ya di toko-toko e-commerce ya, tinggal beli doang ya. Itu juga patut dicurigai. Kalian lihat aja pinggangnya kalau ada bentuk-bentuk lekukan yang nggak wajar. Nah, langsung kalian harus menyadari itu. Harus cepet tanggap gitu reaksi. Oh, ini di pinggul-pinggulnya kayak ada bentuk-bentuk yang tidak seharusnya gitu. Sering-sering megang kuping ya, Pak ya. Iya, sering-sering megang kuping bisa jadi sih. Aduh, nih. Nih, wah. Dia enak ya, baru suaranya doang yang masuk. Gambarnya kan saya doang nih. Aduh. Oke, kita buka emailnya. Yang pertama ini ada dari Denkir. Denkir. Oke, dari Denkir. Halo Pak Kadif, emailnya kok nggak ada ditarik keluar lagi? Editornya lagi sakit. Kemarin yang ngedit bukan editor. Teman-teman nih. Tim kreatif.
substitusi. Jadi makanya kenapa emailnya nggak ditarik keluar. Yang ngedit sakit. Tipes. Lu pada sih sempat muji kan. Dia jadi kegeeran. Makin berusaha dia, tipes. Kan mau nggak mau ada bill BPJS ya. Ada aja lagi. Ya udah nanti kita coba tarik lagi emailnya. Mulai dari emailnya Denkir ini ya. Siapa tahu nggak tipes dia sekarang kan ya. Mudah-mudahan hanya demam biasa aja. Yang dikasih Sanmol kelar. Oke, ada dari... Masukin dulu, Pak. Ah? Masukin dulu email. Oh iya, masukin dulu ya. Maaf ya. Oke, nama-nama kerjaan aja nih orangnya. Oke. Untuk email kedua kayaknya nggak usah dikeluarin ya. Iya. Otomatis aja ya. Nggak, saya aja yang ngerjain aja capek gitu. Apalagi yang ngedit gitu. Mending otomatis aja lah ya. Oke, ini dari UT Setio. UT ini apa sih? Ut Setio. Ut ini kayak AN gitu atas nama gitu bukan sih? UT untuk bukan ya? UT Setio. Pak Kadif, saya mengusulkan tim ke dari diberi tunjangan. Hah? Bentar ya, kita pelan-pelan dulu ya. Pak Kadif, saya mengusulkan tim ke dari diberi tunjangan biar lebih semangat lagi ketawanya. Nah, itu poinnya. Dan lebih jelas nyeletuknya karena semangat. Oke. Itu poinnya. Gini ya, kalau tengah ke akhir saya jelas nih. Biar lebih semangat lagi ketawanya dan lebih jelas nyeletuknya karena semangat. Oke? Sama tunjangan, Pak. Enggak, ini melebar. Hei, melebar kemana-mana itu. Itu udah jelas. Enggak ini. Diberi tunjangan biar lebih semangat lagi ketawanya dan lebih jelas nyeletuknya karena semangat. Sampai diulang 2 kali nih selama semangatnya. Oke, diberi tunjangan. Oke? Tunjangan itu dari kata dasarnya tunjang. Ya, tunjangan dari kata dasar tunjang dalam bahasa Batak artinya ditendang. Ya. Benar, coba tanya nih. Yang punya orang-orang Batak coba. Iya, itu kan tahu kan ya. Jadi diberi tendangan biar lebih semangat lagi ketawanya dan lebih jelas nyeletuknya karena semangat. Oke. Siap-siap ya kalian ya. Dan nanti akan saya tendang-tendangin ya. Biar lebih semangat. Ini Pak Kadif saya mengusulkan tim ke dari diberi. Wah, ini gimana sih? Pak Kadif saya mengusulkan tim ke dari diberi tunjangan. Ih. Kendari kali. Tim ke dari diberi tunjangan. Diberi tunjangannya kayaknya oke nih. Tim ke darinya ini. Tim nggak tahu lah saya itu. Oke, pokoknya pada intinya adalah mengenai tunjangan ya. Oke. Nanti akan saya berikan ya. Oh, ada emoticon begini lagi. Terima kasih Pak Ut Setio. Setuju. Oke. Kalian kalau mengenai gaji tunjangan kinerja cepet banget. Emang dalam jiwa kalian ini sudah merasuk. Emang Bapak nggak butuh tunjangan, Pak? Dalam hidup. Dalam hidup ini lebih ke mengarah ya. Ya, lebih ke mengarah ya. Terlalu banyak tunjangannya. Oke. Tanggungan itu Pak, bukan tunjangan. Tanggungan. Beda. Ya, saya kan kalian kalau ngomongin tunjangan gini-gini tuh kayaknya mental pejabat negara plus dendam telah merasuk ke dalam kalian gitu. Oh, itu udah jadi budaya kita, Pak. Iya. Kerja nggak seberapa tunjangan harus yang lebih gede gitu. Kayak nggak berimbang gitu. Salah satu cabang ibadah baru tuh. Apa tuh? Itu tunjangan. Tunjangan. Ibadah baru lagi. Oke, ini ada lagi nextnya dari Mustang Gang. Mustang Gang. Kayak brand rokok ya, Mustang. Iya nggak sih? Ada kan dulu? Ada brand iya. Kami anak nakal. Suka. Aku rela ditiduri. Oke, Mustang Gang. Ini rupanya pria dengan inisial R, tukang laundry 4T. Wow. Iya lagi ya. Robis ya. Ya ampun. Kemarin isu-isu perselingkuhan cowok inisial R. Ini lagi pria inisial R, tukang laundry 4T. Masa sih? Kalau saya nge-laundry uang segitu banyak? Masa saya? Masih di sini. Masa saya masih bikin YouTube channel? Masa sih ya? Hah? Enggak dong. Iya. Masa sih? Hah?
Masa hiasannya masih begini-begini aja? Ini cangkirnya begini-begini doang. Nggak mungkin dong. Minimal handphone saya segede gini nih. Halo, gitu. Mobilnya Ada. apa tuh Pak kalau 4T itu mobilnya apa? Mobilnya rodanya 4. Oh iya. Tapi satu rumah bisa ada 24 roda. Ya. Berarti ada 6 mobil gitu. Masih banyak lah mobilnya. Ini kurang ajar nih. Ini. Ya masuk. Nih jangan-jangan R lagi nih. Silakan masuk. Ada-ada aja. Selamat siang Pak Kadif. Siang. Siang. Silakan duduk. Gila. Ini banget kayaknya. Tegap, gagah, berkarisma. Saya lagi pusing nih Pak Kadif. Kalau boleh tahu pusing kenapa sih? Bukannya kemarin baru menang. Yang mana? Kalah ya kemarin ya? Kalah. Balik ke setelan pabrik. Balik ke setelan pabrik ya. Udah bagus-bagus. Ada libur FIFA match. Iya. Berantakan lagi. Usut Usut lagi. kalah lawan tim hitam putih ya? Ada Iya. yang menang United, tapi bukan Manchester. Tapi Newcastle. mana dikit banget lagi inisialnya MUFC, NUFC ya. Iya. Saya familiar banget nih dengan Masnya nih. Pernah lihat? Pernah dong. Saya lihat Mas nih lagi jualan nasi goreng. Di Kemang. Iya, Masnya nih. Anda cuma lihat doang, nggak mampir. Saya mau mampir. Tapi Nanti kalau saya mampir menimbulkan anak pertanyaan. banyak. Iya, habis dari mana? Belum lagi kalau saya mesennya agak kurang bener. Sama siapa? Iya, sama siapa? Sama tim saya. Terus dari mana? Dari mana? Depan saya kan itu, Iya. sayap suci. Betul. Nanti kan saya kalau masak nasi goreng kan agak nggak enak gitu. Nasi goreng dimakan cuma 2 sendok. 2 sendok. Nanti terekam di CCTV. Tapi banyak ada yang makan banyak sendoknya. Sampai kelolodan itu. Hah? Iya. Banyak sendok. Artis inisial R. Anda jangan itulah. nambah-nambahin dong. Enggak bener Pak Kadif. Itu lagi happening di negara saya. Sama satu lagi yang lagi happening. Apa? Itu batal tapi bukan puasa. Aduh. Oke. Jadi ini gimana permasalahannya? Bentar ya. Saya data dulu ya. Sesuai nama yang saya tahu adalah Ibnu Jamil, betul? Betul. Betul, oke. Profesi dulunya presenter olahraga. Masih? Kalau dapat callingan aja. Oke. Anda kayaknya akhir-akhir ini udah nggak butuh syuting ya? Oke. Habis itu hobi lari. Habis itu hobi main lumpur. Kok main lumpur? Motor trail. Oh, dirt bike. Iya, dirt bike. Main-main lumpur. Luar biasa. Motor yang nggak ada lampu sennya itu loh. Iya. Iya. Saya hobinya laki-laki. Padahal nggak punya tato. Ah. Anda punya tato, hobinya apa? Hobi saya juga lari. Lari masalah. Oke, kalau sesuai dengan bidang profesi yang sering ditekuni, berarti tadi mau mengadukan mengenai permasalahan yang ada di negara plus 26. plus 26. Ini Karena plus 26, sebelah mananya 2 plus 6. wah, beda. Oh, beda. Kalau 2 plus 6 kan 8. 8. Ya, Iya. 8 saya kurang tahu negara kode mana itu. Kalau plus Oh. 26 memang kan nggak ada. Untung plusnya 1, Pak ya? Oh, untungnya plusnya 1. Kalau plusnya 2 jadi plus-plus. Gitu. Plus 26 banyak banget plusnya. Plus-plusnya mahal tuh. Mahal ya? Iya, mahal karena plus-plusnya 26 ya. Plus. Banyak. Tadi gini, kenapa? Ada yang apa yang mau diadukan? Iya, lagi rame banget nih di negara plus 26. Mm-mm. Ya kan? Tadi Bapak juga sempat saya dengar tuh saya kan lagi nunggu tadi Mm-mm. antrian. Ya. Ya kan di lorong. Bapak cuap-cuap tentang masalah artis inisial R, Mm-mm. terus juga tentang ada yang batal tapi bukan puasa. Iya. Ini sepak bola kita ini, Pak. Ini gimana ke depannya, Pak, kalau begini Sepak caranya? bola kita. Kamu aja kali. Saya juga enggak sebenarnya. Iya, enggak juga. Oke, Iya jadi- kan. Saya lebih kepada pencinta aja. Oke, jadi Anda ini Penikmat. sebagai penikmat sepak bola plus 26 Plus 26. yang sedang batal menjadi tuan rumah. Betul? Tuan rumah ya. Tuan Tuan rumah. rumah kompetisi ya. Iya. Oke. Itu kompetisi yang digadang-gadang akan menjadi daya ledak untuk sepak bola
negara kita sendiri. Iya, negara plus 26 ini ya. Ya, negara plus 26. Digadang-gadang dalam kurung nggak jadi jam. Aduh, 3 jam gadang dong Ya kan saya bilang makan dalam kurung. Iya, benar. Nggak jadi benar, jam. benar. Iya. Nggak jadi jam, oke. Kalau boleh tahu, memangnya sepenting apa sih menjadi tuan rumah itu dan dampak ke depannya seperti apa gitu. Kalau boleh saya tahu kenapa ini sangat mengganggu atau membuat Anda resah? Banyak sih, Pak. Salah satunya nanti akan berkaitan juga dengan nasi goreng saya. Apa korelasinya, hei? Ya, ini lagi saya cari, Pak. Iya. Lagi dicari Cari ya. dulu nih. Iya, Lagi iya. mikir. Kalau ditanya dampaknya itu banyak banget. Ya, pertama gini. Negara plus 26 ini kan tahu sendiri ya. Passionnya sama sepak bola tuh seperti apa? Ya sih, kegemarannya terhadap sepak bola. Luar biasa. Betul. Dari sisi penonton. Ya, dari Penikmat. ya, betul. Ya, kalau pemain kan kita tahu sendiri. Iya. Kalau untuk masalah timnas, prestasi terutama, kita nggak usah jauh-jauh. Bicara level Asia Tenggara aja susahnya minta ampun. Ini tiba-tiba kita ditunjuk sama badan tertinggi yang punya hak atau Tuhannya sepak bola, itu FIFA, untuk bisa menggelar hajatan yang besar. Ini nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba ditunjukkan, ada proses bidding dulu. Ada proses bidding. Kayak tiba-tiba. Betul. Kalau tiba-tiba tuh kayak ini, presiden nih. ini Yang saya di negara saya, ini tiba-tiba. ini proses pemilihannya gimana, Pak? WhatsApp. Di grup. Iya, nggak di grup, saya langsung japri. Oh, langsung Kamu nanti japri. jadi presiden ya. Penunjukan secara langsung. Penunjukan langsung, kamu nanti jadi presiden. Iya, gitu. Kelihatan Udah. Pak dari mukanya nggak ada kredibilitas sama sekali. Nah, ya memang. Iya. Daripada mukanya sok-sok ada kredibilitas, tahunya kosong. Ya kan? Lebih baik dari sini memang dari awal sudah tidak ada. Jadi orang tuh sangat berekspektasi rendah. Oke. Kalau terhadap sepak bola, orang kan ekspektasinya Tinggi. ini banget sama negara plus 26 ini. Ya, apalagi tentang yang kemarin penunjukan Tuan jadi rumah. tuan rumah itu. Kan ekspektasi orang semuanya ya. Suka nggak suka, sepak bola itu punya FIFA, Pak. Betul. Iya kan? Ya. Suka nggak suka, kalau kita udah jadi membernya FIFA, kita tahu dong aturan mainnya seperti apa. Betul. Dan kita juga tahu siapa aja anggotanya. Betul. Nah, kalaupun ada anggota yang lolos terus tiba-tiba kita minta itu dicoret, apa itu hak dari tuan rumah? Ya enggak dong. Iya kan? Itu hak vetonya dari federasi dong. Iya. Selain itu juga kan itu memang haknya dia yang lolos. Itu. Dia telah berupaya mengikuti serangkaian pertandingan Betul. sedemikian sehingga agar supaya dia dinyatakan lolos. Dia harus menang. Benar. Benar kan? Benar. Cuma kan yang jadi permasalahan, yang lolosnya ini tidak punya hubungan baik dengan negara-negara yang memang mayoritas agamanya Muslim. Tapi kalau boleh tahu ya, negara plus 26 apa pernah bersenggolan dengan negara Israel? Ada pernah masalah nggak sih? Saya cari di Wikipedoi sih nggak ada, Pak. Nggak, Wikipedoi. Nggak ada sih. kan? Nggak ada. Misalkan nih ya, misalkan Anda, kita sebut Ibnu Jamil, Yes. saya Robis, lalu ada ini. Nah, Nah, ini adalah si negara X tersebut lah gitu ya, Yes. negara Israel itu. Hmm. Saya kan nggak ada pernah masalah dengan Anda. Ini secara langsung. secara langsung gitu. Saya juga nggak pernah ada masalah langsung dengan beliau ini. Ternyata di kemudian hari Anda berdua selek. Ya. Saya karena merasa ini teman saya harus musuhin dia. Gitu kan kurang lebih kan? Itu kurang lebih. Analoginya kayak gitu Analoginya kayak gitu kan kurang lebih ya. ya. Lebih kepada keterikatan persamaan. Karena ini teman, ini ada masalah sama teman saya juga jadi musuhin kamu ah. Betul. Gitu Tapi kan. memang konon ya founder Bapak bangsa kita dulu sudah memang memberikan statement yang jelas, tidak mendukung yang namanya negara penjajah. Oke, bentar ya. Saya tarik dulu dia, udah kejauhan. Iya, Oke. enak ya. Saya tarik dulu deh. Agak kejauhan nanti lama-lama out Agak ya. nggak continuity ya. Agak gini. Iya, nggak continuity emang. Beda emang kalau orang film lah ya. Ini lambang negara Perancis nih. Sepak bola Perancis. Iya, benar. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin karena berdasarkan itu gue jujur ya, kalau saya sih ditanya tentang itu, saya agak buta ya. Karena itu lebih kepada unsur politik yang lebih tebal. Bahkan FIFA sendiri bilang, tolong jauhkan atau mungkin jangan masukkan atau jangan satukan politik dengan olahraga. Tapi jangan salah, ketika waktu mengambil keputusan Rusia, dia mengambil standar ganda.
Betul, berarti di tengah tuh ya? Iya. Iya dong, kalau Setengah Gana di tengah dong. Iya dong, di Benar, tengah benar, di dong. tengah. Iya. Iya. Setengah Gana adalah dengan mencoret. Mencoret, tapi waktu itu memang belum lolos Rusianya kalau nggak Ah, salah kondisinya Tapi ya. posisinya adalah, temanya adalah sama-sama negara yang menginvasi negara lain. Punya masalah. Punya masalah gitu. Iya, dalam hal penjajahan ya. Iya, iya, iya. Nah, itu ada tuh di situ. Harusnya, ini juga kan sama nih kasusnya. Kondisinya kurang lebih. Menginvasi negara lain. Iya. Mbok ya sama dong, coret aja. Tidak semudah itu Fernando. Kenapa? Berarti FIFA tadi standar tengah. Iya, tapi ya itu dia suka nggak suka, itu FIFA yang punya peraturannya. Oke. Kalau emang kitanya nggak suka nih, negara plus 26-nya nggak suka, ya silakan cari federasi sepak bola yang lain. Kalau kita plus 26 yang tergabung di dalam Federasi Sepak Bola Asia keluar dari FIFA, apa yang terjadi dampaknya? Yo, kita Apa keluar dari semua otomatis atau memang ada induk-induk olahraga sepak bola yang tidak tergabung ke dalam FIFA? kalau kita keluar dari FIFA, kita udah nggak bisa lagi mendapatkan atau bermain sepak bola di luar dari negara kita sendiri. Yang kejuaraan-kejuaraan levelnya internasional, Asia Tenggara, bahkan dunia. Karena yang Asia Tenggara, Asia semua itu menginduk ke FIFA juga. Ke FIFA. Jadi otomatis ikut akan rentet berubah. Selama permainan itu yang namanya sepak bola 11 lawan 11 bermain di lapangan ukuran 110 90 meter kali 90 meter, ya itu punya FIFA. Gitu. Rule of the game-nya punya FIFA. Jadi FIFA, suka nggak suka tuh punya FIFA. Tapi ini balik lagi nih, suka nggak suka ya buat teman-teman yang nggak suka bola. Di negara plus 26, itu ada juga orang yang nggak suka bola. Ada juga orang yang benci bola. Ada. Ada. Jadi, di negara itu, kalaupun batal, nggak semuanya tuh sedih. Ya. Ada juga yang senang. Ada juga yang melihat dari sisi dari kemarin kok banyak makan korban atau banyak kejadian-kejadian, tapi kok ya prestasinya nggak berimbang gitu. Bisa jadi masalah itu karena belum selesai, mungkin ya. Selesai. Yang salah kan angin. Ya benar. Yang salah kan angin. Kalau dari sisi itu udah selesai ya, Pak? Udah selesai. Iya, Yang masalah tinggal kasih report ke FIFA. FIFA, kejadian kita kemarin udah ketemu nih. Iya. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Angin. Benar. Win. Waduh. FIFA-nya mungkin akan what gitu. Win gitu, the Itu guilty. lagu paling cocok Chance of the Wind ya, Scorpion ya. kalau untuk lagu Wind itu of Change. Wind of Change. Wind of Change. Wind of Change, kok saya tahu lagi saya samber ya. Berarti kan itu lagu udah lumayan lama. Tapi ya kalau ngomongin itu, bukan berarti kita nggak bisa main sepak bola di negeri kita. Bisa. Bisa kan? Liga masih bisa main. Cuman kan jadi liga sendiri aja Liga gitu. sendiri aja. Nggak ada ujungnya Nggak ada gitu. ujungnya. Kayak misalkan juara-juara liga ini akan bisa berkompetisi untuk mewakili negaranya di tingkat kompetisi Liga Regional Asia gitu kan. Betul. Nah, Balik lagi. Ternyata kesiapannya itu bukan cuma masalah yang tadi politik aja, dari sisi politiknya, tapi dari masalah kesiapan lapangan, fasilitas juga kayaknya belum ada tuh lapangan yang emang harus dinyatakan sama Federasi FIFA. Yes, ini lolos. Salah satu persyaratan lapangan apa? Penyandang disabilitas penonton itu harus ada. Untuk teman-teman kita, disabilitas itu harus disiapkan. Kalau nggak salah baru ada di Senayan ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi, sama ini nomor kursi. Nah, single seater ya. Single seater. Single seater itu. Saya lihat kan itu hanya di stadion-stadion utama. Waktu itu saya pernah lihat di stadion mana dinomerin. Tapi beton. Tapi ada nomornya depannya memang. Iya, tapi kemarin juga pengalaman nonton kemarin bola itu juga langsung sama presiden ya. Ya di belakang. Ya kalau pas padahal udah megang tiket. Megang tiket, nomornya ada. Pas dilihat, udah banyak penuh nih, udah didudukin. Saya juga ngalamin itu kemarin. Gimana nih Iya. aturannya? Berarti kan manajemen Iya. koordinasi untuk tiketingnya masih Orang beli berantakan. tiket resmi di website resmi, Iya. ada nomor tiketnya, di-scan berhasil bayar, pas masuk, loh, jangankan untuk melihat tempat duduk,
saya terhenti di lorong Nah, karena telah terjadi penumpukan yes. penonton di situ. Betul. Padahal beli tiket. beli tiket. Untung saya nggak marah-marah. Kalau marah-marah, Wah, kalau saya selfie marah-marah, wah. berantakan semua. Takut saya. Takut gitu. Tapi kalau ngomongin generasi muda untuk sepak bola plus 26 ini, Hmm? kalau gue sih ngelihatnya lebih ditanya nih, lo lebih fokus kemana? Gue lebih sukanya ngelihatnya lebih ke grassroots ya, pembinaan. Karena kita itu kalau mau bener-bener tampil di pentas dunia, Oke. ya di luar dari jatah tuan rumah nih, yang gagal, ya mau nggak mau kan kita harus tetap berusaha lewat jalur kualifikasi. Benar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lolos di situ? Ekosistem sepak bola kita tuh harus kuat. Pertama dari pembinaannya, grassroots-nya. Grassroots-nya masuk ke usia kelompok umur masuk ke kompetisi. Kompetisinya masuk baru yang namanya ke timnas. Nah, kalau udah timnas, otomatis mustahil kita punya timnas yang bagus tanpa adanya pembinaan yang Jadi berkualitas. kurang lebih kalau olahraganya mau bagus di tingkat internasional, kompetisi di dalam negerinya harus bagus. Betul. Nggak cuma kompetisi. Menurut saya, pembinaan. Iya, bagaimana kompetisinya biar bagus? Pembinaannya. Kompetisinya berjenjang juga. Hmm. Jangan cuma mikirin yang kompetisi liga-liga 1, 2. Nggak cuma sekedar itu kan. Berarti dari mulai si anak-anak ini, dari mulai calon-calon Betul. ini. Kan tapi kalau di negara plus 26 ya, dari kelompok umur yang kecil-kecil gitu, sudah ada curi-curi umur. Nah, kan? Umurnya harusnya udah lewat, tapi masih dipaksa main. Kalau nggak dia ada dari Titipan. Thailand tuh. Ya kan? bukan itu Bukan maksudnya. itu. Anda terlalu beginian. Misalkan gini, ada orang, kan sering itu terjadi tuh kalau di plus 26 lagi ada olahraga antar daerah. Nah, Ya, pekan olahraga antar daerah. pekan olahraga antar daerah. Itu ada dari kota mana Ya. mengirim. Padahal aslinya dia orang nih bukan dari daerah situ. Juragan, tergantung. Nah ini kan sebenarnya tidak seharusnya atau semestinya terjadi toh. Iya. Gitu. Sesuailah dengan domisilinya gitu. Kalau Anda di sini ya di sini, gitu kan. Karena memang olahraga itu ya balik lagi sih yang tadi gue bilang kompleks. Karena kita selama ini dijejelinnya cuma ngelihatnya liga-liga yang topnya liga-liga utamanya aja. Ya. Langsung gitu loh. Udah gitu juga negara kita nih plus 26 selalu ngelihatnya tuh ujungnya. Tidak pernah. Kayak misalnya Iya, contohnya ikut SEA Games atau Asian Games. Iya. Kita target ya 5 medali. Kita targetnya berapa medali? Kalau cabang olahraga yang nggak punya potensi untuk dapat medali, kita nggak kirim ya. Jadi mereka udah mikirnya medali. Tapi mereka lupa untuk mikir gimana caranya supaya medali ini dapat. Kan ada proses, Bung. Betul. Ada perjalanan, ada latihan. Ingat, keberhasilan tuh cuma segini. Segini tuh latihan, struggle, pengorbanan, ninggalin keluarga. Keberhasilan cuma segini. Belum lagi misalkan ada atlet-atlet yang gagal di final atau gagal meraih medali emas di final. Betul. Wah, langsung negara-negara plus 26 ini kan warga-warganya kan jempolnya kan Cepet banget. galak banget. Galak Langsung banget. dihakimi lah Iya. begitu. Seolah-olah persiapan dia latihan tuh selama setahun itu latihan dengan giat, bangun pagi segala Gitu. macam itu kayak nothing gitu. Nothing. Balik lagi, mungkin itu jadi salah satu konsekuensi juga bagi seorang atlet. Ketika berjaya pasti akan selalu dipuja. Ketika nyungsep ya siap-siap. Ya, tapi kan nyungsep juga ada berbagai jenis. Betul. Ada yang nyungsep by system, Iya. ada yang nyungsepin diri sendiri, Betul. ada yang telah bersusah payah namun akhirnya nyungsep. Ada yang memang menyungsepkan diri. Ada yang menyungsepkan diri mungkin ya kan. Misalkan dengan bermain jelek. Bermain jelek. Atau bermain- mungkin ada terima telepon titipan. Anda ini ya tolong Kita dong. nggak tahu ya. Jangan diungkit-ungkit lagi, itu udah topik lama. Udah topik lama itu. Ya tapi memang itu ya Pak Kadif, kalau untuk masalah yang Anda bilang tadi topik lama itu ibaratnya kayak kentut memang. Kenapa tuh? Iya, terasa tapi nggak bisa
Lihat. Baunya ada tapi di mana ya? Nah, itu. Oh, gitu. Itu. Berarti kalau bisa dibilang Anda ini memang senang sama semua jenis olahraga. Kebetulan seluruh cabur saya suka, cuma memang yang lagi saya mau coba gelutin adalah perahu naga. Anda mau jadi penabuh gendangnya ya? Saya dengar Anda mau jadi dung dang. Itu olahraga yang seru ya. Woi, itu capek loh. Itu nilainya gimana itu yang penabuh gedang? Itu Anda ya kalau datang ke tempat olahraga, ke tempat gym itu ada tuh alatnya tuh yang begitu. Yang apa kayak Enggak. canoeing apa? Oh, iya. Yang begini ditarik ke perut gitu. Iya. Itu kesel loh. Kesel loh itu. Tapi saya pernah nyobain Pak olahraga itu. Capeknya minta ampun. Capek itu capek. Ah, Perahu. perahu. Ya kalau ibarat menjalani rumah tangga kira-kira udah berapa tahun itu Pak ya? Tiba-tiba sangat sukar dipercaya. Kita lihat, Bung, sukar dipercaya. Sukar dipercaya. Hah? Bagus. Ini pada seneng emang tim-tim saya emang kurang ajar nih. Malah ngegigit orang dalam gitu. Gitu. Ya. Berarti ya bisa kita bilang dari kejadian pembatalan tuan rumah ini adalah mungkin ya saatnya berbenah juga lah, melihat gitu. Sudah lihat dong sekarang misalkan negara tersebut tetap berkompetisi di liga atau di kancah internasional, kitanya tidak jadi main gitu. Mungkin ya lolos jalur tuan rumah ini disingkirkan aja lah dari pikiran kita. Lebih baik kita dari jalur. Nah, itu bener tuh. Gue setuju tuh. Kalau kita memang masih punya masalah dan masih tidak setuju dengan kehadiran negara yang kita tidak suka, oke, misalnya kita nggak mau ganggu itu. Berarti jalur yang mesti kita masukin adalah jalur kualifikasi. Nah, caranya gimana? Pasti akan jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Benerin dulu sepak bola dalam negerinya. Nah, cara benerinnya gimana? Tadi yang kita bilang, nggak cuma masalah kompetisi yang atasnya doang. Pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang. Ya, lu kalau ibarat nanem Ganja? Aduh, jangan ganja dong, Pak. Ya, Pak. Iya, boleh. Duren. Ya, benihnya lu harus cari yang bagus. Habis itu lu tanem, lu pupuk, lu rawat, dijaga biar buahnya itu bagus, berkualitas. Baru habis itu kita ngomongin petik buah. Petik buah. Warga Plus 26 menjawab. Bang Jamilo, itu kelamaan. Proses itu kami nggak suka. Kami pengen langsung juara. Kalau gitu cari aja di online shop. Pasti cepet langsung nyampe tuh piala. Malah nggak usah ikut kompetisi, beli aja pialanya. Kan rata-rata negara warga-warga Plus 26 kan gitu. Ya udah. Nggak suka dengan progres. Aduh. Ya kan maunya langsung kelihatan hasil gitu. Nggak suka dengan proses, langsung maunya hasil. Maunya pelatih yang di-hire tuh dulu membawa Korea Selatan. Iya, Sintayong ya. Sampai dia tuan rumah memang, tapi Ngulangin Jerman, Pak. Sampai semifinal loh. Iya, gila ya, hebat ya. Kita tahu dia bisa sampai di titik itu. Nah ini, ya ampun. Kayak permasalahan non teknisnya lebih banyak. Kan fokusnya di sini lu melatih bola. Iya. Tiba-tiba malah jadi iklan. Banyak ya gangguannya. Iya. Tapi emang kalau di luar juga kalau emang punya popularitas yang bagus, dia bisa mendapatkan itu juga. Sama juga maksudnya. Cuma memang pasti manajemen sama pengschedulannya tuh oke. Dia aja sampai terenyuh loh. Saya belum pernah loh nama saya disebutin nama satu stadion. Dia tuh seneng banget, makanya dia sayang banget sama tim yang dia kelola sekarang sama Plus 26 ini ya gitu. Kan makanya Plus 26 ini memang lebih cocok negara penonton sepak bola. Bukan negara sepak bola, bukan. Yeah. Belum mungkin ya. Tapi sekarang kalau dibilang negara penonton sepak bola, setuju. Mungkin dari kita awalnya penikmat, penghobi gitu, penggemar gitu ya. Kalau boleh ntar anak-anak saya lah yang ada di sana di lapangan itu. Tapi yakin nggak anak-anak lo nanti bakalan nonton Piala Dunia Indonesia di negara Plus 26 ini? Sebagai tuan rumah? Sebagai tuan rumah. Ya pokoknya apapun itu. Saya sih harus yakin ya. Nggak. Harus yakin? Yakin bisa? Yakin bisa, saya harus yakin. Namanya yakin harus yakin bisa, karena kalau jawab enggak nanti kesannya gimana banget gitu. Jawaban paling aman adalah saya harus yakin bisa. Iya. Supaya menyenangkan semua orang. Iya, semua pihak jadi aman gitu. Iya. Oke, kalau begitu Mas Mujamil nih tadi permasalahan ini sebenarnya sangat-sangat
Mendasar sangat sekali ya. mendasar itu. Mendasar ya. Mendasar dan memang harus dipecahin. Ya. Jadi mau gimana nih? Mau lewat apa nih? Ya. Ya jalurnya nih. Plus 26 memang keinginannya untuk berlaga di Piala Dunia besar. Dan pengen banget punya prestasi yang bagus. Nah, jalurnya apa? Kalau jalurnya tadi balik lagi tuan rumah dan negara yang itu tuh masuk lagi, ya gimana tuh solusinya? Tolak lagi. Batal lagi. Udah, habis itu mah di blacklist pasti. Ini sekali oke lah, mungkin ya. Sedang diupayakan supaya sanksinya tidak terlalu bagaimana banget. Kalau ada lagi kayak gitu kejadian terus ditolak lagi, waduh, kayaknya dikeluarin kayaknya ya. Iya. Mudah-mudahan lah nanti ini semua orang sadar, maksudnya. Nggak bisa mudah-mudahan dong, Pak. Bapak sebagai kadif problem harus bisa memecahkan problem-problem ini bagi negara plus 26 ini, Pak. Aduh, kalau Anda berharap Nggak saya bisa. yang memecahkan, Lah, Bapak tugasnya apa sebagai kadif di sini? ya saya hanya menerima problem aja. Ya, menerima problem berarti sama aja dengan negara tetangga dong. Memang. Nah, karena kenapa? Tugasnya di koordinator plus 26 ini, saya memang hanya menerima problem. Ada lagi satu divisi namanya divisi solusi. Oh. Itulah yang berkewajiban menangani problem-problem yang sudah saya limpahkan kepada dia. Kalau di negara tetangga, Sukses? Hah? Sukses? Belum. 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 Bukan tidak ya, Iya. belum. Bijaksana sekali. Iya. Mirip dengan negara yang tetangga kita ya. Yang penting santun dan sopan. Itu pasti akan long lasting. Long lasting gitu. Menyenangkan semua umat. Aduh, diksinya menyenangkan semua orang aja udah. Menyenangkan semua orang, boleh nggak sih? Menyenangkan semua orang, udah gitu aja. Semua umat akan lebih jauh adem gitu, suasana hati, batin. Nggak begitu, menyenangkan semua ingat. orang. Pelajaran kesehatan jasmani dan rohani. Penjaskes, Penjaskes. pendidikan jasmani dan rohani. Yes. Percuma jasmaninya sehat tapi rohaninya enggak. Coba tanya dalam diri sendiri, bagaimana rohani Anda? Apakah Anda sehat? Bagaimana mau sehat? Saya akan ditunjuk oleh kepala negara. Bagaimana mau sehat? Investor Bapak sudah loh, Pak. Aduh, kesana ternyata arahnya. Aduh. Oke, sebelum ini lebih jauh ya, Ya. karena ini juga Deketin lagi aja, Pak. Iya. deketin. Kita coba deket-deketin lagi ya. Ya. Siapa tahu memang kalau memang sudah sudah gitu. Ya, kita bisa lihatlah nanti kita evaluasi kembali ya. Atau mungkin Bapak ada solusi dikit, Pak, atau mungkin ada masukan untuk permasalahan negara plus 26 mengenai tadi sepak bola tadi. Iya. Kalau menurut Bapak gimana pandangan Bapak? Kalau menurut saya, bikinlah dari kelompok usia itu bermain sepak bola yang baik dan benar. Bukan tentang menang kalah doang kalau dari kecil gitu. Kalau kecil ya main-main aja. Kenapa Bapak nggak ditunjuk sebagai Menpora yang baru? Saya bukan orang partai. Aduh, ini orang pancingannya nih saya udah tahu. Tadi mau nggak mau harus saya jawab. Tapi saya setuju itu, Pak. Ya. Bener, Pak. Jadi dari Karena yang pembinaan dari grassroots kita Ya. itu kemarin juga masih banyak yang salah paham. ya, Orang tua Nah. nyekolahin anaknya sepak bola, pengennya menang. iya, Anaknya dilanggar, marahnya minta ampun. betul. Wasitnya salah mengambil keputusan, dimarahin tuh wasit. Ya, Harusnya kan nggak gitu, Pak. ya, Biarkanlah anak-anak itu bermain dengan betul. sukacita. Nah, Menumbuhkan rasa cintanya. Kalau rasa cinta udah tumbuh, iris kuping saya, itu anak main bola dengan sendirinya, nggak usah disuruh. betul. Pasti latihan di rumah. Dari kecil sampai mungkin umur belasan belajar aja bagaimana passing yang betul. Betul. Bagaimana belajar menjadi Posisi yang benar ada di mana. Itu aja bukan tentang menang kalah dulu itu. Kalau itu pondasinya sudah kuat, ketika nanti masuk belasan sudah ini kan sudah tertanam, oh main bola yang benar tuh yang seperti ini. Baru dikasih ramuan baru oleh pelatih. Ini ada strategi. Kamu kalau menjaga orang begini, kamu kalau sedang di depan gawang seperti ini, kalau kamu jadi gelandang, kamu passing bolanya ke sana. Nyampe jadinya gitu. Baru next step-nya, Bentuknya kelihatan. nah, permainannya. baru next step-nya setelah bentuk permainan kelihatan, menang atau kalah pembicaraannya. Gitu. Jangan dari kecil udah tentang menang kalah. Jadi menghalalkan segala cara biar menang. Tapi saya statement Bapak ini bikin saya teringat beberapa kejadian ya Waduh, mungkin beberapa lagi. tahun-tahun lalu lah ya. Iya. Negara plus 26 ini
usia mudanya bagus-bagus. Mm-mm. Di luaran kalau kita main sepak bola kelompok umur, itu juara terus loh, Pak. Iya. Ya kan? Betul. Mulai dari U10, U11, sampai yang di bawah U17 tuh pasti selalu dapat Mentoknya nomor. di U17 bukan sih, Pak? Yes, betul. Dapat terus nomor. Tiba-tiba U18, U20 dan ke atas, itu anak-anak kemana? Mm-mm. Artinya apa? Balik lagi yang tadi Bapak bilang. Konsep visi dan misi anak-anak atau sepak bola kita grassroots-nya, itu udah pengennya menang. Juara. Nah, Terbukti juara. Untuk kelompok usia di bawah 17. iya. Pas begitu naik ke atas level senior, hilang. Dihadapkanlah dia dengan gaji-gaji terlambat. Nah, dihadapkanlah token listrik kok udah mulai bunyi-bunyi. Hmm. Ini belum transferan, belum turun. Iya, gaji saya Gitu, belum masuk. Belum masuk. Kita bikin demo, kita yang malah diteken. Iya, betul. Kok jadi saya yang di blacklist, Di blacklist. gitu. Padahal kan saya hanya menuntut hak saya. Iya, tapi juga yang punya klub pusing, Pak. Ini Kenapa? duit dari mana? Duit nggak ada yang masuk. Income apa? Pengeluaran terus, pemasukan nggak ada. Pemasukannya Coba aja kurang. tanya sama yang punya klub. Iya sih. Iya, kalau Bapak menyuarakan pemain, coba menyuarakan yang punya klub juga. Mungkin ada sesuatu yang menarik juga. Ah. Kita coba aduin. Siapa tahu aja menemukan jalan buntu. Jangan gitu dong. Kita coba jangan aduin, kita coba ketemuin. Ketemuin. Siapa tahu ketemu jalan keluar. Nah, itu maksudnya. Gitu. Oke, kalau begitu Mas Ibnu Jamilon, terima kasih telah mengadu ke Negara Plus 26 ini. Jadi cuma ngadu doang nih. Solusi? Nanti solusi kita carikan. Mudah-mudahan ada bapak-bapak dari pejabat teras Negara Plus 26 Ya. melihat ini dan jadi kepikiran, jadi mau mencarikan solusinya juga. Oh iya. Selain cari solusi, cari investor juga ya, Pak. Boleh. Nah, mudah-mudahan Piala U17 bisa nyangkut lagi di sini. Nah, siapa tahu ya. Iya. Siapa tahu tiba-tiba U17 nanti gitu ternyata. Kepleset ke sini. Iya, ternyata Iya. gitu. Tapi ya pemain juga kan ganti ya. Ya, ganti dong. Karena itu kan U20. Ya. Ini U17. Saya mungkin bisa masuk. Jadi penonton. Ya bisa, bener. Karena U17 kan usianya 17. Iya. Bukan sisa 17. Iya. Iya. Under. Tadi kan pengen masuk. Under tuh U17 tuh memang usianya di bawah Iya, 17 tahun. Bukan sisanya ya. Bukan Bukan. sisanya. Semoga nanti kita ketemu di stadion kalau misalkan jadi nggak kebayang tuh ya. Nah, kebayang. Udah move on. Jangan lagi dibayang-bayang, udah Benar, instruksi dari Kepala Negara Plus 26. Benar. Move on, udah kita lanjut lagi aja. Sudah. Makanya mending langsung aja dukung Manchester United. agak berat ini nolongnya ya. Nolongnya agak berat ya ini ya. Percayalah musim depan akan badai tsunami trofi. Selalu berbicara mengenai futuristik ya. Kalau tim yang satu lagi berbicara mengenai sejarah terus. Saya nggak suka sejarah, tapi saya melihat ini adalah sebuah peluang yang bagus. Ada pelatih yang bertangan besi, punya jiwa yang kreatif, dan juga pemikiran yang matang, strateginya jitu, dan juga mentalitas yang begitu kuat. Aduh, Siapa lagi kalau bukan siapa? Erik ten Hag. Eriknya bener, T-nya tadi hampir bener ya. Oke, kalau begitu Mas Ibnu Jamilon, terima kasih telah datang ke sini. Nanti akan kita proses lagi. Semoga timnya tadi Manchester United bisa musim depan bisa kembali berjaya lagi. Ya. Kalau Nggak amin. Mas kenapa nggak amin? Mas klub apa sih memang? Hah? Wah, pantas. Ada tim London di sini. Tim London, North London. Iya. Meriam ya. Meriam, gudang peluru. Iya. Meriam Gudang peluru. Meriam juga lagi bagus ya. Iya, lagi bagus. Oh, dingin banget di puncak klasmen ya. Puncak klasmen, kedinginan. Dingin. Iya. Dia ngerasa lagi dingin. Di puncak klasmen Apa-apa, kedingin ya. kasih. Kalau Manchester ada di mana ya? 5 sekarang, Pak. Oh, 5 ya. Pak, 5. terakhir saya lihat kalau nggak salah 3-4 dengan Newcastle. Iya, itu gara-gara Newcastle kalah jadi kepleset itu. Newcastle Udah gitu juga menang. dari Newcastle-nya kalah. Lawan Newcastle kalah, kepleset keempat. Tiba-tiba semalam Spurs seri 1-1 lawan Everton. Jadinya kesalip lagi. Jadi Aduh. posisi 6. Berarti sekarang bukan mikirin champion ya? Liga Jumat ya? Ya, Liga Pocong, Pak. Liga Jumat ya Liga berarti Jumat. sekarang ya. Le Gunners ngeliat. MU di mana? Gini dia. Ngeliat MU. Ngeliat MU gitu dia katanya.
Di bawah gitu. Fans katanya. sombong mati gosong, Pak. Iya, fans sombong mati. Judul aja itu Judul ya. azab. Begini katanya, agak jauh sekali melihat Manchester United. Tapi itulah Iya, serunya iya. kalau kita sebagai fans bola ngedukung tuh ceng-cengannya sampai di situ aja. Iya. Nggak usah dibawa baper. Iya. Nggak usah jadi sesuatu hal yang lu menghina bahkan sampai rasis. Itu Iya. jangan sampai lah. Jangan sampai Iya, lah. apalagi media sosial sekarang. Ya, Jempolmu, harimaumu. betul. Ini kayak gini-gini aja. Hati-hati. Ya, yang sehat-sehat aja lah, yang Yang dibawa sehat-sehat fun gitu. Fun. Jangan dibawa jadi beban pikiran. Betul. Misalkan tim idolanya kalah. Kalau beban pikiran kan cukup aja yang masalah. Iya, masalah Masalah. yang lain aja, masalah negara. Ya, masalah negara. Cukup aja misalkan tim idolanya kalah ya udah ditertawain Kalah. aja Nah, gitu, tapi kesel jangan aja. sampai kehidupan kita kalah, Pak. Ah, bener. Apalagi sebagai laki-laki. Aduh, yang ngomong alumni lagi. Boris, makanya Pak, tuh. Iya. Saya udah punya lagi, Pak. Iya, Lagi. iya, ampun. Polos lagi nih. Mau belajar lagi, Pak? Hah? Mau belajar lagi? Bintang tamu sebelumnya pelajaran kehidupan juga ya. Iya. Bintang tamu ini, ini lagi Iya. episode The Dandys ya. The Dandys. Tapi saya siap lagi nemenin Bapak kalau mau nongkrong di warung kopi atau mungkin di mana. Mas, yang itu jangan diceritain, Oh, Mas. Kan jangan nggak ya. semua orang tahu ya. Iya. Intern banget ya. Iya, itu internal banget. Kan nggak semua orang tahu ya. Iya. Oke, kalau begitu Mas Iman, terima kasih ya. Yap. Terima kasih kalau begitu ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, Pak. Terus kalau Ya. gitu, Pak. Ya. Saya pamit ya. Iya, pamit, Oke. boleh. Pamit, Pak. Boleh, Pak. Iya, boleh. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, silakan ya. Aduh, bahaya banget ngundang-undang bintang tamu kayak begini nih. Yang harusnya diceritain, nggak diceritain. Yang harusnya nggak diceritain, diceritain.